Hai semuanya, nama aku Rasen. Halo, nama saya Muhammad Ilmi Hamzah. Hai, aku Hanito Rahman. Kami Kami dari dari kelompok kelompok 11. 11. Minggu ini kami akan menjelaskan terkait proses produksi bersih atau cleaner production melalui 5R pada proses pembuatan cat tembok. Tapi, sebelum masuk ke inti materi, kita perlu tahu dulu dong apa itu produksi bersih dan 5R. Jadi guys, kira-kira apa sih itu produksi bersih dan 5R? Jadi gini Dito dan teman-teman, produksi bersih itu merupakan suatu strategi untuk menghadapi timbulnya pencemaran industri melalui pengurangan timbulan limbah atau waste generation pada setiap tahap proses produksinya. Di mana poin-poin yang perlu ditekankan adalah pencegahan pencemaran ataupun pollution prevention, pengurangan pada sumber atau source reduction, dan minimalisasi limbah atau waste minimization. Jadi LIMAR itu merupakan prinsip-prinsip pokok strategi untuk mewujudkan produksi bersih yang terdiri dari rating, reuse, reduction, recovery, dan recycle. Nah, kalau rating itu sendiri itu konsep yang harus dimiliki pada saat awal perjalanan beroperasi, seperti pola produksi dan konsumsi dan sikap semua pihak yang terkait. Lalu ada reuse, yaitu penggunaan kembali dengan memungkinkan limbah dapat digunakan lagi tanpa perlakuan fisika, kimia maupun biologi. Contohnya, memakai kemasan bahan kimia untuk bahan kimia sejenis. Lalu ada reduction, yaitu pengurangan limbah pada sumbernya dengan tujuan mencegah atau mengurangi timbulnya masalah pencemaran, kerusakan lingkungan, dan risiko terhadap manusia. Nah, karena Hilmi kayaknya udah capek banget buat jelasinnya, aku bakal lanjutin deh. Selanjutnya ada recovery atau proses memuliakan bahan atau energi dari limbah untuk dikembalikan ke dalam proses produksi dengan atau tanpa perlakuan fisika, kimia maupun biologi. Terakhir ada recycle atau dikenal sebagai daur ulang yang berfungsi untuk memanfaatkan limbah dengan memprosesnya kembali ke proses semula yang dapat dicapai melalui perlakuan fisika, kimia, dan biologi. Nah, karena udah dijelasin tentang 5R dan juga produksi bersih, kita bakal masuk ke topik utamanya, yaitu produksi bersih ataupun 5R pada cat. Nah, mulai dari 5R itu sendiri, produksi cat itu dimulai dari rating, yaitu bagaimana cara kita menggunakan cat seefisien mungkin dan juga meningkatkan mutu cat supaya tidak membahayakan kita sebagai manusia dan juga lingkungan sekitar. Nah, untuk mengefisiensikan penggunaan cat, dapat terlebih dahulu dihitung penggunaan cat yang akan diperlukan itu berapa sehingga tidak terjadi limbah cat. Lalu juga cat yang digunakan itu diusahakan untuk bebas dari bahan-bahan berbahaya seperti timbal. Oleh sebab itu, konsumen maupun produsen harus lebih memperhatikan pengaruh penggunaan bahan-bahan berbahaya bagi lingkungan dan manusia yang digunakan ke dalam cat tersebut. Kemudian untuk reuse, pada cat tembok dapat kita lihat baik dari tahap produksi maupun hasil jadinya. Pada tahap produksi cat tembok terdapat limbah berupa air limbah produksi cat. Air limbah ini merupakan hal yang dapat membahayakan lingkungan sekitar. Oleh sebab itu, salah satu solusinya adalah menggunakan limbah tersebut dalam produksi hal lainnya seperti bata beton dan juga paving block, yang mana dapat menurunkan tingkat toksisitas dari limbah air produksi cat tersebut sehingga tidak membahayakan sekitar. Selain itu, bentuk reuse lainnya ada dalam penggunaan kembali wadah cat yang digunakan. Dapat digunakan kembali menjadi pot tanaman. Selanjutnya yaitu reduction atau pengurangan limbah dari sumbernya. Dalam hal produksi cat tembok, diperlukan air yang cukup banyak sebagai salah satu bahannya. Akan tetapi, penggunaan air yang terlalu berlebihan akan menghasilkan limbah berupa air hasil atau air bekas produksi cat yang sangat berbahaya dan beracun. Oleh sebab itu, dalam produksi cat, penggunaan air digunakan semaksimal mungkin dan diperlukan pengolahan lebih lanjut dalam bentuk instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL, atau juga dapat digunakan dalam produksi bata beton ataupun paving block yang terbukti dapat menurunkan toksisitas dari air bekas hasil produksi cat tersebut. Nah, yang terakhir itu recycle atau daur ulang. Nah, pada cat ini sendiri, karena cat itu adalah bahan sekali pakai, maka tidak akan mudah untuk mendaur ulang bahan tersebut. Yang kita fokuskan di sini adalah air berlimbah produksi pada cat itu sendiri, di mana diperlukan IPAL atau instalasi pengolahan air limbah yang akan membuang air tersebut dengan baik dan membuat air tersebut steril dari racun dan kotoran. Oleh sebab itu, dengan pengolahan itu diharapkan air tersebut dapat kembali digunakan dalam proses produksi cat selanjutnya. Nah, dengan penjelasan terkait recycle dari Hasan tadi, sepertinya mengakhiri penjelasan kami pada life cycle analysis episode minggu ini. Dan sebagai kata penutup, kita tidak mewarisi bumi dari nenek moyang,
tapi kita meminjamnya dari anak cucu. Sekian dari kelompok 11. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi, sore, atau malam. Dan see you in the next video of Life Cycle episode. Dadah. Hai, aku Muhammad Hilmi Hamzah. Hai, aku Dito. Hai semuanya, nama aku Rasen dan Kami kami dari dari kelompok kelompok 11. Baik lagi nih sama kita di sini, kelompok 11 di Fun Talk About LCA. Dan kan kemarin kita udah ngomongin nih di episode sebelumnya terkait produksi bersih atau cleaner production dari produksi cat tembok. Dan hari ini kita bakalan bahas terkait manajemen limbah dari produksi cat tembok itu. Nah, bener banget Dito. Jadi hari ini kita bakal membahas tentang manajemen limbah dari produksi cat tembok. Nah, kalau yang kita pikirin kalau limbah itu cuma muncul dari proses utama pembuatan cat tembok itu salah ya. Jadi sebenarnya limbah itu juga bisa berasal dari proses pengemasan, lalu proses pembuatan barang-barang lainnya. Jadi itu nggak harus dari proses utama pembuatan cat tembok itu sendiri. Terus, limbah itu juga bisa berasal dari sumber yang tidak diduga. Misalnya, produk kadaluarsa, sisa kemasan, tumpahan, dan buangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi. Sehingga dibutuhkan perencanaan dan pengelolaan limbah cat sehingga dapat minimalisir limbah yang dihasilkan. Nah, dalam pengelolaan limbah cat ini sebenarnya itu sudah diatur dalam undang-undang, yaitu dalam nomor 38 tahun 2019 tentang standar industri hijau untuk industri cat berbasis air dan nomor 51 tahun 2020 tentang standar industri hijau untuk industri cat berbasis pelarut organik. Nah, di mana salah satu poinnya ini berisi tentang pengelolaan limbah seperti memiliki izin pembuangan limbah cair atau IPLC yang dikeluarkan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau kota, atau memiliki IPL mandiri atau IPL yang dikelola oleh pihak ketiga yang memiliki izin untuk limbah cair. Yang disebabkan ini adalah limbah cair ini merupakan limbah terbanyak yang dihasilkan oleh industri. Selain dalam bentuk peraturan pemerintah nih yang dijelaskan oleh Hilmi tadi, proses minimalisasi limbah juga memiliki elemen-elemen strategis nih teman-teman, yaitu ada prevention, reuse, recycling, dan juga ada disposal. Untuk prevention sendiri dalam bahasa Indonesianya berarti pencegahan. Nah, jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa prevention ini adalah sebuah tindakan pencegahan yang dapat dilakukan untuk meminimalisir pencemaran limbah cat tembok seperti yang dilakukan dengan cara tidak membuang limbah pabrik yang cair ke dalam sumber air secara langsung. Akan tetapi terlebih dahulu dilaksanakannya penyaringan atau pengolahan terlebih dahulu. Untuk limbah cair pada cat tembok yang langsung berasal dari pabrik tanpa diolah, biasanya akan menyebabkan lingkungan menjadi tercemar. Hal ini dikarenakan belum adanya pemisahan antara zat yang berbahaya maupun yang tidak, yang mana limbah cat tembok mengandung bahan organik dan logam berat dengan konsentrasi yang cukup tinggi. Nah, selanjutnya untuk reuse dari produksi pembuatan cat tembok ini yang bisa kita sorot adalah air dari hasil produksinya. Jadi air sisa-sisanya. Nah, air sisa ini karena lumayan toksik ya untuk lingkungan sekitar, maka dari itu kita dapat meriusnya itu dengan cara menggunakannya untuk produksi hal-hal lainnya seperti paving block atau bata beton. Nah, tadi kan reuse sudah dibahas ya teman-teman. Selain itu juga ada recycling. Jadi kan cat itu sendiri itu sebagai bahan sekali pakai ya, karena setelah diaplikasi pada permukaan, maka itu tidak dapat dilakukan apa-apa lagi. Kita dapat berfokus pada air limbah produksi cat. Air limbah produksi cat yang telah melalui instalasi pengolahan air limbah dari PAL dengan baik akan membuat air kembali steril dari racun dan kotoran. Oleh sebab itu, air yang sebelumnya merupakan limbah produksi cat, setelah melalui pengolahan, maka air tersebut dapat kembali digunakan dalam proses produksi. Terakhir, yaitu disposal atau waste disposal atau pembuangan sampah. Terkait pembuangan sampah itu sendiri sebenarnya diatur dalam perundang-undangan yang mana perusahaan harus memiliki izin pembuangan limbah cair atau IPCL, memiliki TPS berizin atau diserahkan pada pihak ketiga yang berizin. Tapi harus diingat juga ya teman-teman, kalau untuk waste disposal itu harus memperhatikan di mana lokasi pembuangannya, jenis limbah yang dibuang, jumlah limbah yang dibuang, metode pembuangannya, serta dampak negatif yang dapat ditimbulkan. Nah, sekarang gue mau nanya nih kalau lu pada, tadi kan kita udah ngebahas tentang sistem manajemen limbah. Sekarang kita harus bahas tentang sistem minimalisasi limbah.
Jadi gini ya Sen, strategi meminimalisir limbah itu upaya pengelolaan limbah baik terhadap limbah yang dihasilkan dari proses produksi pabrik yang mana merupakan limbah yang berbahaya. Karena sebagian pabrik ini biasanya menggunakan bahan-bahan kimia dalam operasional produksi pabrik mereka. Maka dari itulah diupayakan langkah-langkah untuk membuat limbah menjadi ramah lingkungan dan tidak mengandung zat-zat yang berbahaya. Setelah limbah-limbah yang dihasilkan ini menjadi ramah lingkungan, maka membuangnya langsung ke lingkungan tidak akan menyebabkan pencemaran. Oh gitu ya. Jadi sebagai bahasan penutup, gue pengen bahas tentang waste treatment. Wait, Sen. Jadi waste treatment itu apa sih emangnya? Jadi waste treatment itu adalah gimana caranya kita membuat limbah yang dihasilkan itu sifatnya itu udah praktis di lingkungan. Jadi maksudnya itu gimana caranya kita bisa mengatur limbah-limbah ini supaya nggak terlalu berbahaya bagi lingkungan atau mengurangi tingkat keberbahayaannya bagi lingkungan. Contohnya itu, misalkan kita ambil contoh dari produksi cat tembok ya. Dari produksi cat tembok itu kan limbah utamanya itu limbah cair, di mana air ataupun hasil-hasil bahan fluid lain dari proses produksi tersebut itu tuh bisa mencemari lingkungan. Gimana caranya kita bisa waste treatment hal-hal tersebut? Yang pertama adalah penyaringan. Contoh penyaringan itu menyaring terlebih dahulu air yang dikeluarkan sehingga kotoran-kotoran itu bisa keluar terlebih dahulu dan mengurangi tingkat keberbahayaannya bagi lingkungan. Lalu yang kedua itu dengan menginstal atau membangun IPAL atau instalasi pengolahan air limbah. Dengan instalasi ini diharapkan pengolahan air limbah itu akan lebih baik sehingga dapat menyebabkan tingkat keberbahayaan limbah dari produksi cat tembok ini bisa berkurang. Dengan penjelasan dari Rasen tadi, sepertinya mengakhiri penjelasan kami pada sesi life cycle episode minggu ini. Sebagai kata penutup, bumi adalah ibu kita. Terlepas dari keinginan kita untuk menyakiti ibu kita, dia akan selalu mencintai kita selamanya. Sekian dari kelompok 11, see you in the next video, and goodbye. Nama aku Rasen. Hai, aku Dito. Hai, aku Muhammad Hilmi Hamzah. Dan kami dari kelompok 11. Nah, balik bersama kita dari kelompok kelompok 11, yaitu ada gua, Rasen, ada juga Hilmi dan ada juga Dito. Nah, di sini kita bakal ngebahas topik baru ya setelah kemarin kita ngebahas tentang LCA, yaitu topik yang bakal kita bahas kali ini adalah carbon footprint namanya, atau mungkin bahasa Indonesianya tuh jejak karbon gitu ya. Nah, biar lebih jelas nih, Hilmi bakal ngejelasin apa sih carbon footprint atau jejak karbon itu. Yuk, balik lagi bareng gue Hilmi di sini. Carbon footprint atau kalau kata Rasen bahasa planetnya jejak karbon merupakan total emisi karbon atau polutan yang dihasilkan di muka bumi ini dan berasal dari individu, peristiwa, organisasi, atau proses produksi pada kurun waktu tertentu. Nah, kalau belum kebayang apa itu footprint, kamu bisa bayangin dengan seperti ini. Kalau kamu misalnya naik motor nih, naik motor sendirian nih, fokus lagi ya guys. Nah, kan kendaraan motor itu ngeluarin gas karbon ya. Penggunaan motor itu kalau kamu dalam jangka waktu tertentu akan mengeluarkan gas karbon, itu disebut sebagai carbon footprint selama waktu kamu gunain motor. Tapi apa aja sih yang menjadi kontributor dari jejak karbon ini? Lo tau nggak tau? Jadi kalau kan namanya carbon footprint ya, jadi berhubungan sama karbon ya, atau lebih tepatnya emisi karbon. Tadi udah Hilmi sempat senggol terkait gas karbon yang dikeluarin oleh kendaraan bermotor atau lebih dikenal sebagai karbon monoksida. Tapi untuk emisi karbon ini banyak. Selain karbon monoksida, ada juga karbon dioksida dan gas rumah kaca lainnya, seperti belerang dioksida, nitrogen monoksida, nitrogen dioksida, gas metana, klorofluorokarbon, dan lainnya. Dan gas-gas itu asalnya bisa dari kendaraan bermotor, penggunaan energi kayak listrik dan air, pertanian, konsumsi makanan, properti, dan masih banyak lagi. Dan dihasilkan hampir pada semua kegiatan manusia. Sabar ya, gue motong nih. Tapi kita mungkin balik lagi ke topik utama, itu emang berapa sih carbon footprint atau jejak karbon yang dihasilkan dari pembuatan cat tembok gitu? Nah, kalau pertanyaan dari Rasen itu jawabannya aku nemu nih dari penelitian yang dilakukan oleh Heinz Sticknot
seorang peneliti dari Thunen Institute di Jerman pada artikel yang berjudul Estimating the Carbon Footprint of Paints, Some Important Consideration, yang menyatakan bahwa kalau untuk jejak karbon pada 10 liter cat di pasaran, di mana 10 liter cat itu bisa menutup sebesar 100 meter persegi permukaan lah, itu menghasilkan jejak karbon sebesar 6,59 kg karbon dioksida. Itu. Nah, gue mau nanya nih ya, kalau nih misalnya jejak karbon kan berarti mengidentifikasikan jumlah karbon yang terakumulasi di bumi juga kan. Jadi apa sih akibatnya kalau misalnya jumlah emisi karbon di muka bumi ini terlalu tinggi? Gue tau nih jawaban dari pertanyaan lo. Jadi kalau misalnya karbon itu terlalu banyak di lingkungan atau di bumi gitu, itu bakal bisa mengakibatkan banyak hal-hal buruk gitu. Kayak mungkin yang paling sering kita temuin di Bogor tuh cuaca ekstrim ya. Jadi kayak tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas. Terus juga bisa jadi kelebihan emisi karbon ini bisa jadi merusak ekosistem, lalu juga berkurangnya makhluk hidup, dan yang paling parah itu yang paling sering kita bahas yaitu global warming atau pemanasan global, yang katanya mah kalau kata liputan 6 nih ya, jadi 10 tahun ini Jakarta bakal tenggelam kalau misalnya global warming itu terus-terusan. Oh gitu ya. Ngomong-ngomong nih, gue baca berita online, salah satunya di investor.id. Katanya perusahaan cat sekarang itu lagi berlomba-lomba buat mangkas emisi karbon yang mereka keluarin. Salah satunya dengan cara merubah sumber energi menjadi tenaga surya. Bahkan salah satu produsen cat ini, kalau nggak salah namanya Mowilex, digadang-gadang dapat sertifikat nol karbon atau karbon neutral. Nah, terus aku juga ada nemu nih suatu inovasi dari cat yang mana bisa dibilang keren banget. Nah, jadi cat jenis baru ini namanya Celor, C-E-L-O-U-R. Nah, keunggulan dari cat ini bisa menyerap emisi karbon 20% dari beratnya. Jadi kalau misalnya berat dari cat itu 135 gram, itu bisa menyerap sekitar 27 gram emisi karbon. Terus cat ini diciptakan oleh seorang bernama Kok Bung Kim, dan bagus lagi nih, cat ini dibuat dari beton yang dihancurkan atau bisa disebut sebagai limbah beton. Keren-keren juga ya inovasi produsen semen zaman sekarang. Nah, selain itu juga ada tahu inovasi di mana cat tembok yang digunakan itu bisa menyerap emisi karbon. Itu kan keren banget ya. Jadi semoga dengan inovasi-inovasi ini kita tuh bisa belajar mengurangi penggunaan barang-barang yang menghasilkan emisi zat karbon berlebihan, dan kita bisa lebih menjaga lingkungan. Mungkin sekian dulu ya dari kelompok 11. Makasih udah nonton, dan sampai jumpa di LCS selanjutnya. Hai teman-teman semua, balik lagi sama kita nih di kelompok 11 DLC The Series Fantak with kelompok 11. Kayaknya ada yang kurang gak sih kalau kita belum intro? Gimana kalau kita intro dulu? Check this out. Nah, sekarang udah betul nih teman-teman. Nah, balik lagi sama gue Hilmi. Terus nanti ada brodi-brodi gue Hilmi dan Dito dan Rasen. Nah, kemarin kan kita udah bahas nih tentang carbon footprint, yang mana itu tuh merupakan tahapan kita untuk membahas terkait topik utama kita, yaitu LCA atau Life Cycle Assessment. Kalau bahasa planeta itu bisa dibilang analisis daur hidup. Tapi gue taunya cuma sebatas itu sih. Lo tau gak sih, Sen, emang apa sih yang bener terkait LCA itu? Life Cycle Assessment atau analisis daur hidup itu adalah sebuah proses penganalisaan suatu barang, di mana barang ini akan dianalisa produksinya dan dihubungkan dengan lokasi tempat produksi tersebut. Nah, contohnya itu misalnya kita ngelihat produksi semen di tempat produksinya, atau gimana caranya kita pokoknya bisa menghubungin antara barang ini dan tempat lokasinya gitu. Nah, kita tuh udah beberapa kali ngebahas hal ini di video-video sebelumnya. Contohnya itu produksi bersih, manajemen limbah, dan juga pengurangan emisi karbon. Punten nih, gue numpang lewat. Mau nanya doang, kalau misalnya kita ngerancang LCA nih, contohnya seperti saat ini, komponen-komponennya atau langkah-langkahnya apa aja sih yang kita butuhkan? Wah, langkahnya lumayan banyak juga nih kayaknya. Gimana kalau misalnya kita bahas langkah 1 dulu dari LCA ini untuk episode kali ini, terus kita bahas langkah-langkah berikutnya di episode-episode berikutnya lagi. Nah, jadi untuk terkait goal, definition, and scope, yang bakal kita bahas itu terkait apa aja sih emangnya? Nah, setahu gue nih ya, kalau misalnya mau ngerancang LCA itu ada 4 tahapan. Itu tahap pertama,
goal, scope, and definition berdasarkan ISO 14040. Terus yang kedua ada inventory and analysis berdasarkan ISO 14041. Yang ketiga tuh ada impact assessment berdasarkan ISO 14042. Yang ketiga tuh ada improvement assessment atau interpretation dengan acuan ISO 14043. Wah, langkahnya lumayan banyak juga nih kayaknya. Gimana kalau misalnya kita bahas langkah 1 dulu dari LC ini untuk episode kali ini, terus kita bahas langkah-langkah berikutnya di episode-episode berikutnya lagi. Nah, jadi untuk terkait goal, definition, and scope, yang bakal kita bahas itu terkait apa aja sih emangnya? Nah, paling gue tahu nih. Jadi goal, definition, and scope itu sebagai langkah awal. Jadi di sini tuh kita didefinisiin sama deskripsiin apa sih produk yang kita analisis dan analisis terkait, juga beserta proses dan analisis produksinya. Terus kita juga bahas konteks emangnya apa aja sih yang mau kita analisis, kayak dampak terhadap lingkungan, teknologi yang digunakan, dan lain-lain. Nah, sama satu lagi nih, di sini kita juga akan membahas batasan kayak peraturan yang ada sama dampak lingkungan. Apa sih yang mau kita tinjau dalam pengamatan kita? Oh, jadi gitu Mi. Gue lebih paham nih dari penjelasan lo. Nah, kalau kita hubungin ke pembahasan kita yang tadi nih, yaitu pembuatan cat tembok nih, itu definisi dan deskripsinya gimana ya? Gue jadi ngerti. Terus kalau dari pertanyaan Rasen, kalau berdasarkan penjelasan Hilmi, itu jawabannya mungkin kayak gini ya kalau dari aku. Jadi cat tembok yang kita bahas itu kan kita persempit menjadi cat tembok yang berbasis atau berbahan dasar air nih yang ada di pasaran. Nah, cat berbasis air atau water based paint itu merupakan cat tembok yang menggunakan pelarut air. Beda sama cat yang basisnya oil atau minyak, yang pelarutnya spiritus atau thinner biasanya. Nah, untuk cat tembok jenis ini mudah ditemuin di pasaran. Dan berdasarkan data dari beberapa sumber, kalau di Amerika itu bahkan hampir 80% cat yang dijual secara retail itu merupakan cat berbasis air loh. Nah, dari yang gue temuin ya, jadi VOC-nya itu biasanya lebih rendah atau bahkan 0. Nah, VOC yang dimaksud gue ini volatile organic compound ya, bukan VOC di zaman Belanda. Nah, selain itu juga pembuatan cat tembok ini tuh biasanya tuh memiliki kelebihan lebih banyak gitu. Contohnya kayak lebih nggak berbau daripada cat minyak, terus juga lebih cepat pengeringannya, tahan sinar ultraviolet, dan juga dia tuh biasanya lebih ini ya, lebih istilahnya tuh kayak lebih ramah lingkungan lah intinya gitu. Gue liat-liat lu rinci banget ngejelasinnya, udah kayak sales-sales gitu deh. Parah sih lu. Kalau gitu berarti bisa dibilang tujuan dari LC ini kita bisa kayak memperbaiki atau mengembangkan cat tembok berbasis air yang lebih ramah lingkungan ya. Menurut gue ada sih. Kalau lihat dari website lindungihutan.com, secara umum buat turunin emisi karbon itu kayak mengefisiensikan penggunaan energi atau menggunakan bahan bakar alternatif yang menghasilkan emisi karbon yang lebih sedikit. Kalau kita lihat dari contoh dari pembahasan carbon footprint kemarin atau video sebelumnya, bisa dicek. Itu contohnya kayak yang dilakuin sama PT Mowilex, salah satu perusahaan cat gitulah atau pabrik cat, di mana mereka menggunakan tenaga surya untuk menurunkan emisi karbon yang mereka hasilkan. Dan katanya turun hingga 30%. Karena kita tahu kan kalau untuk produsen itu biasanya menggunakan diesel. Nah, untuk Mowilex dia ganti menggunakan tenaga surya. Selain itu juga ada konversi dari Volkswagen atau yang buat mengangkat-angkat itu, mobilnya itu, dari yang berbahan diesel ke propane yang lebih efisien. Dan untuk terakhir itu, untuk beberapa produsen atau pabrik itu juga ada yang namanya membeli offset karbon atau kredit karbon sebagai upaya mencegah emisi yang dihasilkan, atau dengan menyerap emisi yang terjadi, contohnya seperti restorasi hutan gitu. Gue nangkep maksud lu. Jadi kalau misalnya dalam emisi karbon yang dihasilkan itu 6,59 kilogram CO2 per 10 liter ya, berarti kalau kita bisa ngurangin emisi karbon dalam pembuatannya, maka emisi karbon itu juga bakal turun dan bakal lebih ramah lingkungan ya. Paham, gue paham. Kayaknya nggak di situ aja nggak sih? Kan emisi limbah ini juga berkaitan dengan limbah. Terus limbah cat berbasis air ini nanti kan limbahnya berupa air limbah produksi ya. Terus ini juga nanti berhubungan sama produksi bersih. Kalau menurut gue nih, dimana kalau kita mengolah limbah air ini dengan maksimal kayak melewati EPL, terus digunakan lagi buat produksi seperti yang kita bahas sebelumnya, yaitu sebagai bahan baku paving block. Itu juga bisa nurunin emisi karbon secara keseluruhan. Bener juga ya. Jadi dampak lingkungan dari produksi cat ini bukan aja soal emisi karbon yang dihasilkan, tapi juga terkait air limbahnya. Oh iya,
Dari yang gue baca di tikkurila.com sebagai salah satu produsen cat, ini merupakan pabrik cat gitulah di Europe. Nah, menyatakan bahwa air itu merupakan bahan terpenting dalam pembuatan cat basis air ini maksudnya ya, dan menyumbang 80% dari total produksi serta berperan penting dalam ekoefisiensi produksi cat. Wah, angkanya besar juga ya. Nah, kalau misalnya kita bahas tentang peran cat tembok nih, kan pasti udah pada tahu lah ya. Dimana yang paling utama tuh kayak melapisi tembok dan juga memberikan warna. Namun ada juga kayak peran-peran lain gitu yang bisa kita tarik gitu. Yang pertama tuh seperti yang tadi kita melapisi tembok itu sendiri, terus juga melindungi tembok dari sinar ultraviolet, dan juga bisa juga untuk meratakan dan menutup pori-pori. Jadi pori-pori tembok itu bisa ditutup dan diratakan jadi lebih halus gitu kalau kita pakai cat. Terus juga kita bisa menggunakan cat itu sebagai untuk meningkatkan daya tarik atau daya rekat suatu tembok gitu. Tapi baru kita ingat juga Sen, kalau misalnya tembok udah dicat berarti akan aman selama-lamanya. Jadi gini teman-teman, setiap barang pasti memiliki masa berlaku atau daya tahan berlakunya. Nah, prinsip ini juga berlaku buat cat. Kalau untuk cat itu sendiri, kalau diaplikasikan dengan benar, itu bisa bertahan sampai 5-6 tahun loh teman-teman. Jadi kalau udah 6 tahun itu diapain? Ya, solusinya dicat ulang, Dit. Nah, jadi kan kita udah bahas nih terkait tujuan, kriteria, fungsi, beserta jangka berlaku dari cat tembok berbasis air ini. Dan itu udah mencangkup langkah pertama dari LCA, yaitu dengan definisi apa sih itu cat tembok terutama yang berbasis air. Terus goalsnya juga melakukan LCA terhadap cat tembok basis air untuk mengetahui dampaknya terhadap lingkungan dan cara memikirkan untuk mengembangkannya. Nah, terus scope-nya ini tuh terkait dengan analisis yang dilakukan terkait berapa sih emisi karbon yang dihasilkan cat tembok ini dan berapa juga jumlah air yang digunakan. Dengan begitu, akhir dari episode kali ini, LCA The Series Fantapet kelompok 11. Akhir kata, ada kecukupan di dunia ini untuk kebutuhan manusia, tetapi tidak untuk serakan manusia. Sampai jumpa and see you in the next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam untuk teman-teman semua yang menyaksikan video kali ini. Nah, untuk video kali ini kami dari kelompok 11 datang dengan konsep yang berbeda nih. Karena biasanya kan kita menggunakan konsep Valentine gitu ya, di mana kita langsung berbicara satu sama lain untuk membahas terkait life cycle assessment dari cat basis air yang menjadi topik pembicaraan kita. Akan tetapi pada kesempatan kali ini kita menggunakan PowerPoint nih, karena kita membutuhkan beberapa data yang perlu kita tampilkan untuk teman-teman semua sebagai bentuk life cycle assessment dari cat basis air. Nah, sebelum kami memulai penjelasan terkait life cycle assessment cat basis air ini, adapun hal yang ingin kami sampaikan terlebih dahulu. Apalagi kalau bukan, boleh lanjutkan? Yap. Kami tidak bosan-bosannya memperkenalkan diri kami sebagai kelompok 11. Yaitu ada yang pertama, aku Hanito Rahman dengan NIM F458. Kemudian ada teman aku Helmi Hamzah dengan NIM akhiran 119. Dan juga ada aku, Rasen, dengan NIM akhiran 78. Nah, sebelum kita mulai baca-baca PPT nih ya, ada baiknya kita pandang lebih dulu nih, yaitu buah mangga di petik kata. Mangga mantap itu punya pari. Ayo kita bersama jaga lingkungan kita agar tetap aman dan asri. Cakep. Apa itu life cycle assessment? Life cycle assessment atau biasa disebut LCA adalah sebuah pendekatan yang dipakai untuk menganalisa suatu produk lingkungan selama siklus hidup produk tersebut. Konsep LCA ini dirancang terkait dengan fakta bahwa adanya kaitan antara pabrik atau perusahaan dengan lokasi atau lingkungan sekitar tempat pabrik itu berada. Nah, terkait apa itu dengan LCA seperti yang sudah Hilmi katakan, apa aja sih tahapan dalam LCA ini?
Nah, untuk tahapan dari LCA ini sebenarnya pernah kita singgung kayaknya ya di video sebelumnya, di mana untuk tahapan LCA itu ada yang pertama, yaitu mendefinisikan tujuan dan ruang lingkup, kemudian juga ada melakukan analisis inventaris, melakukan analisis dampak, dan terakhir interpretasi, di mana keempat tahapan ini perlu dilakukan secara berkesinambungan, sehingga analisis LCA dapat dijalankan dengan baik, dan juga kita dapat mengetahui nih, apakah produk tersebut memiliki dampak baik, buruk, atau bagaimana cara mengembangkan produk tersebut untuk kedepannya. Oke, jadi dari tadi yang dijelasin Dito ya, yang pertama ini kita bakal bahas tentang definisi tujuan dan ruang lingkup dari LCA itu sendiri. Body next. Nah, yang pertama itu mendefinisikan tujuan dan ruang lingkup gitu. Cat tembok berbasis air ini dijadikan objek LCA kami karena kami ingin nih melihat jumlah limbah yang dihasilkan, energi yang digunakan, dan dampaknya terhadap lingkungan dari dua cat berbasis air yang kami teliti yang memiliki komposisi bahan yang sama tetapi berbeda dalam persamaan bahannya. Nah, LCA ini dilakukan dengan masing-masing sampel 1 kg cat berbasis air yang mana setelah diidentifikasi melalui literatur memiliki daya tahan hingga 50 tahun. Selanjutnya akan masuk ke dalam topik utama, yaitu analisis inventaris. Nah, dalam parameter analisis inventaris ini dilakukan dua jenis cat dengan presentasi komposisi yang berbeda, yaitu antara cat A dengan cat B. Presentasinya sendiri itu dari cat A memiliki pigmen 5%, additif 5%, resin 21%, water 18%, dan powder 51%. Sedangkan komposisi B memiliki komposisi yaitu additif 5%, pigmen 5%, water 10%, powder 35%, dan resin 45%. Terlihat dapat perbedaan antara dua komposisi antara A dengan B. Nah, setelah tadi dijelaskan oleh Hilmi, ada perbedaan komposisi di antara kedua cat tersebut. Akan tetapi, pada tahapan produksi cat berbasis air ini, keduanya melewati masa-masa atau tahapan-tahapan yang sama nih. Ada itu pada tahapan A1, A2, dan A3. Nah, untuk A1 sendiri itu adalah pemilihan bahan atau material untuk dipergunakan dalam produksi cat itu sendiri. Di mana pada A1 ini, pertama ada photovoltaic energy yang akan digunakan sebagai energi dalam produksi cat. Kemudian ada aditif, di mana aditif ini berupa beberapa bahan kimia seperti ethylene glycol, acrylic acid, sodium phosphate, chemicals, wax, solvents, latex, amonia, dan parafin. Kemudian ada pigmennya bisa berupa benzimidazole, chromium oxide, dan titanium dioxide. Dan saja ada powder atau bubuk juga yang digunakan berupa sodium phosphate, silikon, titanium dioxide, kaolin, kalsium karbonat, sand atau pasir, tel, karbon, dan karboksil metil. Dan yang terakhir juga kita menggunakan resin di dalam campurannya, yaitu berupa cationic resin. Nah, selain itu juga karena cat ini kan basis air ya, jadi kita membutuhkan air, di mana air digunakan dalam pembuatan atau produksi cat ini. Kemudian ada tahapan A2. Tahapan A2 itu juga disebut sebagai tahapan transportasi atau transport, di mana ada transport dari aditif, kemudian ada transport dari pigmen, transport dari powder atau bubuk-bubuknya, dan transport dari resin, serta nih, kan dalam pembuatan cat ini juga ada namanya limbah ya. Jadi dalam limbah itu juga dihitung dalam transportnya, dan di mana transport limbah termasuk juga dalam bagian A2 begitu. Nah, terakhir ada bagian A3. Di bagian A3 ini adalah berhubungan dengan pengolahan atau proses pengolahan dari pembuatan cat, di mana ada electrical grid, ada electrical energy, ada water, ada production, final product, dan limbah, ada packaging juga, dan juga apakah limbah tersebut di-recycle nih atau enggak, apakah beberapa kemasan itu terbuat dari bahan-bahan daur ulang. Nah, untuk perusahaan sendiri ada electrical grid yang digunakan sebagai salah satu sumber energi. Kemudian dari sumber energi itu digunakan juga air untuk proses produksinya. Nah, dari produksi tersebut menghasilkan final product, tetapi juga menghasilkan limbah. Kemudian untuk proses produksi kita membutuhkan packaging seperti yang disebutkan sebelumnya, bahwa packaging itu atau pembungkus atau pengemas itu dapat berupa PP 50% recycled atau AL 100% recycled begitu.
Bisa dilanjutkan? Nah, tadi kan disebutkan beberapa bahan kimia, kemudian energi. Nah, terus berapa sih takaran energinya? Nah, untuk itu ada di sini, ada namanya rincian input dan output yang dibutuhkan dalam produksi 1 kg cat. Dapat lihat pada tabel tersebut bahwa untuk bahan aditif berupa etilen glikol, acrylic acid production, sodium phosphate production, chemical inorganic, wax production, solvent, dan lainnya pada bahan aditif bisa kita lihat pada komposisinya yang tertulis pada tabel, di mana terdapat perbedaan nih jumlah antara Master Color Plus sebagai cat A dan Acrylux sebagai cat B gitu. Nah, selain itu juga kita bisa melihat pigmen. Ada 3 bahan dalam pembuatan pigmennya, yaitu benzimethazole compound, chromium oxide, flax, dan titanium dioxide. Yang mana memiliki jumlah yang sama nih, adalah 1,67 kali 10 pangkat min 2, baik itu untuk Master Color Plus dan Acrylux. Selanjutnya juga ada powder berupa sodium fosfat, silikon, titanium dioxide, kaolin, kalsium karbonat, sand, tail, dan karboksil selulose yang dapat dilihat pada tabel nih untuk jumlah-jumlahnya, di mana terdapat perbedaan jumlah juga, di mana Master Color Plus pada beberapa bagian memiliki komposisi yang lebih tinggi seperti pada sodium fosfat, silikon, titanium oxide, dan kaolinnya, di mana nilainya lebih tinggi daripada Acrylux. Selanjutnya ada resins, di mana pada resin kita menggunakan kationic resin, dan pada kationic resin ini digunakan lebih banyak pada cat Acrylux atau cat B sebesar 4,5 kali 10 pangkat 1, sedangkan pada Master Color Plus berjumlah 2,10 kali 10 pangkat min 1 begitu. Nah, kita tidak lupa karena cat ini ada cat basis air, kita juga memiliki atau menggunakan air nih, di mana air yang digunakan berjumlah berbeda nih ternyata. Untuk Master Color Plus dengan komposisi yang telah disebutkan sebelumnya menggunakan air sebanyak 2,09 kali 10 pangkat 1, dan juga untuk Acrylux itu menggunakan 9,6 kali 10 pangkat 1. Selanjutnya untuk grid electrical energy dalam bentuk energi ya, dan juga ada photovoltaic energy, itu ternyata berbeda juga. Ternyata Acrylux menggunakan energi yang lebih besar daripada Master Color Plus begitu. Nah, untuk outputnya berupa waste itu ada sludge, paper, cardboard, plastik, water, dan juga water yang berupa limbah air atau waste water. Nah, ternyata kita mendapati bahwa pada cat Acrylux itu memiliki limbah air atau wastewater yang lebih besar nih daripada cat Master Color Plus yang dapat dilihat pada tabel tersebut. Bisa dilanjutkan. Sekian dari kelompok kami mengenai pembahasan LCA terkait definisi, tujuan, dan ruang lingkup beserta analisis inventorisnya. Sampai jumpa di lain pertemuan pada PADA series ini yang akan membahas mengenai analisis dampak dan analisis interpretasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau mungkin selamat malam untuk teman-teman semuanya yang menyaksikan video kali ini terkait life cycle assessment cat basis air. Di mana seperti video sebelumnya, kelompok 11 menampilkan hal yang berbeda nih. Karena berbeda dengan video-video sebelumnya, pada video kemarin dan juga hari ini, kita menampilkan video tidak lagi menampilkan muka-muka kita atau tentang membahas secara langsung, tapi kita menggunakan PowerPoint nih untuk menampilkan beberapa data-data yang penting terkait life cycle assessment cat basis air yang kami amati atau kami menjadikan topik bahasan. Selanjutnya. Nah, kami tidak pernah lelah untuk menjelaskan terkait anggota-anggota kelompok kami, di mana anggota-anggota kelompok 11 tentu saja ada aku, Hanito Rahman dengan NIM F458, kemudian ada teman aku. Ya, Muhammad Hilmi Hamzah dengan NIM pikiran 115. Dan aku Rasen dengan NIM 78. Next. Nah, sebelum kita mulai
PPT-nya kita pantun dulu kali ya biar lucu. Nah, buah mangga di petik kata, mangga mantap itu punya pari. Ayo bersama jaga lingkungan kita agar tetap aman dan asri. Nah, Cakep. nah boleh di the next nih. Langsung aja kita masuk materi ya. Nah, materi yang ketiga ini analisis dampak ya judulnya. Nah, analisis dampak ini bakal membahas dari yang kita pelajari kan nih cat tembok, cat berbasis air ya. Analisis dampak lingkungan itu gimana sih? Nah, boleh next. Nah, yang pertama nih analisis dampak tentang dari dua. Tadi kan kemarin video sebelumnya ini kan kita udah ngebahas tentang dua jenis cat yang kita pakai ya. Yaitu yang pertama Master Color Press dan yang kedua itu Acrylox. Nah, di grafik ini tuh dibagi jadi 3, yaitu yang A1 tuh tentang material bahannya sendiri, lalu yang A2 tuh tentang tahapan transport dari bahan-bahan material ini, dan juga yang ketiga tuh A3 tuh tentang proses pengolahan. Nah, kalau kalian bingung ini singkatan-singkatan ini artinya apa, yang pertama tuh ada ADPF, yaitu Abiotic Depletion Potential for Fossil Resource. Yang kedua itu ada ADPE, Abiotic Depletion Potential for Non-Fossil Resource. Lalu ada AP, yaitu Acidification Potential. Lalu ada EP, yaitu Eutrophication Potential. Lalu ada GWP, yaitu Global Warming Potential. Lalu ada ODP, itu Ozone Depletion Potential. Lalu ada POCP, yaitu Photochemical Ozone Creation Potential. Nah, yang 3 terakhir ini ada PNRT, yaitu Total Use of Non-Renewable Primary Energy Resource. Lalu pada PRT, yaitu Total Use of Renewable Primary Energy Resource. Yang terakhir itu ada FW, yaitu Use of Net Fresh Water. Boleh next. Nah, analisis dampak selanjutnya mengenai komposisi indikator modul A1. Terlihat di dalam grafik bahwa kandungan silikon memiliki kecenderungan kandungan tertinggi, baik itu di ADPF, AP, EP, GWP, maupun ODP. Selain itu, kecenderungan kandungan didapat juga pada POCP. Kandungan tertingginya dimiliki oleh kalsium karbonat yang ditandai oleh warna hijau ketua-tuaan. Selain itu juga terdapat pada ADPE, kandungan tertingginya tidak dimiliki oleh silikon maupun kalsium karbonat, akan tetapi dimiliki oleh kandungan resin yang ditandai oleh biru keunguan. Nah, tadi kan udah terkait komposisi indikator pada modul 1 nih yang dibahas oleh Hilmi. Kita lanjut ke terkait komposisi indikator pada modul A2 atau pada saat transportasi nih. Nah, tadi kalau di modul 1 A1 itu kan silikon menyumbang paling banyak nih dampak terhadap lingkungan. Nah, untuk pada modul A2 ini sendiri bisa kita lihat bahwa kan kita lihat nih ada warna-warna kuning. Warna-warna kuning ini apa sih? Nah, warna-warna kuning adalah powder transport by ship. Nah, kita bisa tahu baik pada ADPF, ADPE, AP, EP, GWP, ODP maupun POCP, kita bisa lihat bahwa grafik milik powder transport by ship ini memiliki dampak paling besar. Nah, untuk powder transport by ship itu apa sih? Nah, powder transport by ship itu adalah transportasi ataupun bagaimana cara mentransport powder-powder sebagai bahan material pembuatan cat itu menggunakan kapal. Ternyata kapal itu menghasilkan banyak sekali dampak terhadap lingkungan nih untuk tahap transportasinya. Akan tetapi untuk EDPS sendiri, kapal ini bisa dilihat ternyata nilainya kecil, tidak seperti yang lainnya. Untuk ADPE atau ADPE itu memiliki kepanjangan sebagai Abiotic Depletion Potential for Non-Fossil Research. Nah, mengapa sih bisa kecil? Karena pada penggunaan by ship atau untuk kapal, dia menggunakan Abiotic Potential Depletion Potential for Fossil Research, karena untuk kapal sendiri menggunakan bahan bakar dari fosil, bukan dari tidak fosil gitu ya. Maka dari itu untuk ADPE itu sendiri nilainya kecil, tidak sebanding dengan nilai-nilai pada dampak-dampak lainnya begitu. Selanjutnya, nah yang terakhir ini bakal ada grafik tentang modul A3 ya. Modul A3 ini kan kita bisa lihat kalau di kebanyakan tuh dampak terbesar itu ada di yang ungu, yaitu PP. Namun juga ada kayak di ODP itu dampak terbesar itu yaitu blow molding, ada di ODP dan di ADPE. Hal ini disebabkan kalau dilihat itu yang jenis Master Color Press itu lebih banyak lebih sedikit dibanding yang jenis Acrylics. Nah, dari hal ini kita bisa melihat bahwa dampak-dampak dari masing-masing
indikator yang di bawah itu tergantung dari apa yang dikerjakan juga. Jadi misalnya kalau di ADPF itu PP-nya tuh sangat besar. Lalu juga bisa lihat di POCP juga kayak gitu. Namun juga bisa lihat di ODP dan di ADPE blow moldingnya lebih besar. Dan misalnya kayak di AP itu seimbang antara blow molding dan PP. Selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah indikator antara perbandingan limbah cat terhadap komposisinya. Lihat antara Master Color Plus dan Arcilux memiliki perbandingan yang hampir serupa antara waste paint dan virgin paint. Waste paint sendiri ini dilihat oleh warna merahnya, sedangkan virgin paint dilihat dari warna birunya. Baik antara ADP, ADPE, POCP, EP, AP, ODP, dan GWP, terlihat bahwa perbandingan antara waste paint dan virgin paint di Master Color Plus dan Arcilux memiliki komposisi yang hampir serupa. Selanjutnya. Nah, tadi kan udah sempat dibahas nih terkait dampak-dampaknya. Nah, terkait dampak-dampak yang diberikan tersebut, kita kayak udah nyampe di bagian terakhir dari tahapan LCA untuk cat basis air ini yang kami amati atau kami jadikan topik pembahasan. Nah, untuk bagian interpretasinya ini, kami mendapati bahwa kedua cat ini ternyata memiliki dampak lingkungan yang cukup besar, baik itu pada cat pertama itu Master Color Plus ataupun cat kedua yaitu Acrylux. Meskipun begitu, kita dapat melihat baik pada analisis inventory hingga ke dampak lingkungan, kita melihat bahwa untuk cat pertama atau cat A yang kita tahu memiliki banyak sekali ataupun digunakan banyak sekali bahan-bahan powder nih atau bahan-bahan kimia seperti itu. Akan tetapi untuk cat Acrylux sendiri menggunakan tidak terlalu banyak. Meskipun begitu, ternyata pada penggunaan energinya untuk cat Acrylux dan cat Master Color Plus ini memiliki jumlah energi yang digunakan berbeda. Maka dari itu seperti yang kita bisa lihat pada analisis inventory sebelumnya, pada cat Master Color Plus menggunakan energi hingga mencapai 1,4, sedangkan pada Acrylux itu lebih besar lagi, yaitu pada 8,09, sehingga dapat dikatakan bahwa cat Acrylux ini menggunakan energi yang sangat besar. Akan tetapi pada analisis dampak, kita bisa melihat bahwa Master Color Plus ini walaupun menggunakan energi yang kecil, ternyata menghasilkan dampak yang cukup besar. Berbeda dengan Acrylux, walaupun menggunakan energi yang cukup besar, tapi menghasilkan dampak yang tidak terlalu besar atau sedikit bisa dikatakan terhadap lingkungan, baik modul A, modul A1, A2 maupun A3, yaitu pada saat bahan material, pada saat transport hingga produksinya. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa baik Master Color Plus maupun Acrylux ini memiliki dampak ataupun kelebihan, baik itu kelebihan ataupun kekurangan yang sebanding gitu. Karena pada Master Color Plus itu menghasilkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan, baik itu dapat dikatakan sebagai dampak negatif, sedangkan Acrylux ini menghasilkan dampaknya sedikit, akan tetapi menggunakan energi yang sangat-sangat besar daripada Master Color Plus. Oleh karena itu, dapat kami simpulkan bahwa kedua jenis cat ini memiliki kelebihan dan kelemahannya sendiri. Nah, sepertinya itu akhir dari LCA kami pada saat ini. Semoga dengan LCA ini kita bisa tahu nih bahwa produksi cat itu baik untuk menghasilkan cat yang memiliki sedikit dampak terhadap lingkungan ternyata memerlukan energi yang cukup besar, baik itu dari energi, penggunaan bahan lainnya. Akan tetapi untuk penggunaan bahan energi yang sedikit ternyata menghasilkan dampak yang besar. Maka dari itu setiap hal pasti memiliki dampaknya terhadap hal-hal lainnya. Dan mungkin itu saja dari kelompok 11 untuk membahas terkait LCA tentang cat basis air. Dan terima kasih banyak telah menonton video kami mulai dari video pertama hingga video kali ini. Semoga dengan penjelasan-penjelasan kami dari semua video tersebut dapat memberikan gambaran kepada teman-teman yang menyaksikan video ini terkait apa sih itu LCA dan bagaimana sih cara kita melakukan LCA pada suatu bahan atau suatu material. Dan itu saja dari saya, Nito Rahman, dan teman saya, Hamza, Dan Rasen. Nah, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan sampai jumpa mungkin di video-video selanjutnya ya. Dan tetap semangat untuk belajar dan merawat lingkungan. Jangan lupa kami dalam video-video ini
dan sampai jumpa di kemudian hari. Goodbye and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.